Internet sinyal 5G tuh yang merata tuh cuma dekat Pulau Jawa aja. Habis itu kecepatannya setara sama Zimbabwe. Iyalah, Indonesia kalau nak kejar Cina, Indonesia ini udah tertinggal 170 tahun. Indonesia tuh, yang penting tuh proyek dulu. Masalah korupsi tak korupsi, itu belakangan. Itu sudah jadi industri besar Indonesia tau. Lah sekarang kan terbukti kasus kuota haji tuh terbongkar di zaman Prabowo. Gak usah merger-merger, pesawat Pelita sendiri aja. Pelayanannya udah bagus di atas Garuda, udah bagus diacak-acak nanti, kata Suroso. Tapi Garuda Indonesia nih, jadwal penerbangannya tak terlalu banyak. Masih banyak lagi pesawat Malaysia Airlines. Sekarang tuh Pelita Air pun mereka tuh tak ada biaya juga. Baguslah orang tuh gabung dengan Garuda. Indonesia resmi luncurkan satelit terbesar di Asia, habiskan dana lebih dari 7 triliun. Korang tahu tak? Sekarang ini bukan masalah satelit lama ataupun satelit baru. Nak satelit baru pun, Indonesia ini memang susah sinyal. Apalagi dekat daerah pulau. Internet sinyal 5G tuh yang merata tuh cuma dekat Pulau Jawa aja. Habis itu kecepatannya setara sama Zimbabwe. Indonesia ini tak jadi kejar India, malah kejar Zimbabwe. Iyalah, Indonesia kalau nak kejar Cina, Indonesia ini udah tertinggal 170 tahun. Tapi kan yang tadi abang ni cakap, dia bilang kejar India bukan kejar Cina. Mentang-mentang dia orang Cina. Korang nih tenang-tenang aja. Indonesia nih aku yakin pasti bisa ngejar Cina dengan bantuan dukun-dukun santet yang ada di Indonesia. Kau cakap dukun santet, emang dukun santet ni nak kejar Cina ni dari segi apa? Nah, ini kau tak tahu. Sekarang tuh jin-jin sekarang tuh dah modern man, dah bisa main handphone. Kau dah nonton Exuma tak? Exuma tuh roh bapak dah nak nak nekan anak dia tuh lewat telepon. Tapi masalahnya Cina nih teknologi dia udah tinggi. Sementara Indonesia nih baru nak dukun-dukun santet pula. Kalau korang pergi ke Cina tuh, itu infrastrukturnya tuh udah robot-robot semua, udah maju Cina tuh. Kau bilang Indonesia ni tak maju, lebih maju Cina. Indonesia tuh lah yang justru dia lebih maju. Berkat dari pekerjaan dari dukun-dukun santet tuh, banyak banaspati yang dah bisa terbang sekarang. Sekarang banaspati itu tak boleh logistik. Nak antar barang macam mana dengan banaspati? Beda. Kau tahu tak? Peran dari banaspati itu sekarang apa? Apa? Bantu JNT. Bantu apa lagi? Shopee Express. Kalau banaspati ni cuman malam hari aja. Tapi kalau Cina ni 24 jam. Oh iya, banaspati kalau siang tidur. Halo buat korang warga Malaysia, jadi banaspati ini di bola api yang terbang, kiriman santet. Kalau dekat Malaysia apa nama dia? Komen dekat bawah. Kalau dekat Malaysia santet tuh sihir. Kalau aku tahu kalau di Malaysia. Apa? Tapi Malaysia yang daerah Kalimantan, Sarawak sama Sabah, Kuyang. Baik. Oh, Itu antar negara. Jadi kiriman dari Kalimantan ke kan masih satu pulau kan? Kuyang tuh bukan kiriman, manusia yang cari darah lah. Tapi kalau Malaysia sebutnya bukan kuyang, nanggal. Itu kalau misalnya aku ambil usus kuyang tuh bisa aku jadikan ini tak ya pakai sambal makan pakai sambal pecel lele gitu. Kau ambil ginjal dia kau jual. Dapat duit. Hai, inilah orang Indonesia nih. Kalau udah berbicara pasal mistis, santet, itu pasti dia orang suka nih, meriah, rancak. Kau jangan sepelekan hal yang mistis, Kau tahu tak? Sekarang tuh di sisi lain dari penyakit medis, penyakit tipes tuh bisa dibilang keteguran. Asal korang-korang tahu nih, di Indonesia nih ilmu santet, dukun dan lain-lain itu sudah jadi industri besar Indonesia tau tak? Sekarang di Indonesia orang jual kain kafan tuh live TikTok satu paket dah dengan wangi-wangiannya. Berarti bagus lah tuh beda. Orang yang nonton live TikTok jualan kain kafan, berarti mereka sudah persiapan mereka untuk mati. Kau ingat gak kata Rasulullah? Rasulullah tuh bilang, sebaik-baiknya orang, sepintar-pintarnya orang adalah orang yang memikirkan kematian. Lebih maju kita daripada Cina. Cina mikirkan mati tak? Betul kan? Orang Indonesia nih kalau udah bercakap pasal kain kafan, kematian, setan, mistis, rancak, suka semuanya. Harus rancak, Kalau tak rancak, Ilham nih hilang job. Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menargetkan 330.000 smart TV untuk sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Urgensi pendidikan Indonesia punya smart TV ini untuk apa beda? Pak Prabowo nih apa tak tengok kasus Nadiem Makarim ya, CEO Gojek tuh? Kasus Nadiem Makarim tuh kasus apa, Waktu zaman Jokowi, Nadiem Makarim tuh kan Menteri Pendidikan. Sekarang nih menjadi kasus terbesar pengadaan laptop Chromebook. Indonesia tuh, yang penting tuh proyek dulu. Masalah korupsi tak korupsi itu belakangan. Tapi sekarang sebagai warga Indonesia nih, kita harus awasi setiap program-program yang pemerintah buat. Jangan sampai ada penyelewengan. Kalau ada penyelewengan tuh laporkan. Kau nih macam berani aja lapor penyelewengan.
Nanti engkau yang hilang. Lah sekarang kan terbukti kasus kuota haji tuh terbongkar di zaman Prabowo. Memang dah gila dah Indonesia nih. Kuota haji aja sampai bisa diproyekkan. Cik, jangan kata kota haji kena tilap. Di Indonesia ni, hanya babi je yang haram. Semua dah halal. Indonesia ini negara religius, kau jangan babi-babi. Wih, jadi macam mana orang yang antri haji tu, makin lama lah mereka ngantri. Aku tak bisa bayangkan di akhirat nanti orang-orang yang korupsi kuota haji nih. Cik, sekali lagi, di Indonesia ni, hanya babi aja yang haram. Semua halal. Indonesia ini negara religius, kau jangan babi-babi. Weh, masalah haji ni bukan masalah kuota haji aja yang dikorupsi. Korang tahu tak? Catering haji pun dikorupsi. Kan betul kan orang Indonesia nih nak beribadah tenang-tenang, nak haji tenang-tenang, malah ada indikasi korupsi macam ni. Cik, dah berapa kali aku cakap, di Indonesia ni, yang haram cuma babi aja. Yang lain semua halal. Indonesia ini negara religius, jangan kau babi-babi. Pertamina bilang pesawat Pelita Air akan gabung ke Garuda. Janganlah, Cik. Garuda tu dah bangkrut. Nanti kalau Pelita Air gabung, dia pun ikut bangkrut. Padahal pelayanan maskapai Pelita Air tu bisa dikatakan boleh lah. Tapi banyak pula di sosial media tuh Pelita Air ni dia gunakan minyak jelantah bahan bakarnya. Beda. Tak kira lah nak minyak jelantah, minyak senyonyong, minyak gamat pun. Janji boleh terbang tepat waktu. Tapi pesawat terbang ni tak boleh sembarang-sembarang minyak. Habis tu kau cakap Pelita Air ni terbang pakai minyak gamat, macam mana? Oi, apa pula Pelita Air tu terbang pakai minyak gamat? Pelita Air tu berbahan bakar minyak jelantah. Kau kira pas pesawat tu landing, mesin tu minta urut. Buat korang warga Malaysia, pesawat Malaysia Airlines itu biasa berbahan bakar apa? Coba korang komen dekat bawah. Sebab kami dekat Indonesia, pesawat Pelita Air dia berbahan bakar minyak jelantah, kata sosial media. Aku tak percaya lah, Cik. Pelita Air pakai minyak jelantah buat terbang. Weh, orang Indonesia tu banyak yang kreatif, men. Orang Indonesia tu sekarang mobil-mobil mereka tu banyak yang pakai bahan bakar plastik, pakai minyak jelantah. Aku takut orang-orang Indonesia yang kreatif nih, dia ni kena tangkap sama pemerintah sebab tak ikut standar nasional Indonesia. Nah, inilah yang aku heran Indonesia nih. Setiap ada orang yang berinovasi, pasti kena tangkap. Bukan kena tangkap, kena larang. Jadi sekarang tu Indonesia ni ada perjanjian antar negara. Maka dari itu dia harus memperhatikan hal-hal macam tadi. Tapi sekarang pesawat Indonesia Pelita Air itu banyak orang posting di sosial media pakai minyak jelantah. Tapi kan, Cik, dia kan tak jadikan bahan bakar utama minyak jelantah. Tapi aku tak setuju kalau pesawat Pelita Air tuh di merger sama Garuda Indonesia. Beda. Kau cakap merger. Kau pernah tak naik pesawat? Beda ni dalam kehidupan nyatanya. Jangankan naik pesawat, naik kereta cepat pun tak pernah. Asyik nak naik sampan aja. Iyalah, kita ni kan orang kepulauan. Jadi kemana-mana tuh pasti lewatin laut, sungai. Kau tengok dia belaga. Beda nih, tipikal yang kalau misalnya ada pesawat lewat, dia keluar. Wih, pesawat. Tak, aku tahu macam tu. Aku lah, pesawat bagi duit. Tapi memang iya juga lah beda. Kita ni orang-orang khususnya kepulauan ni emang jarang lah naik pesawat, ya kan? Rata-rata naik sampan tergolek. Sampan golek. Sampan tergolek. Tapi betul lah beda. Kita ni khususnya orang kepulauan, ya tak? Jarang memang naik pesawat. Seringnya malah naik sampan golek. Sampan jongkong. Sampan Apollo. Tapi beda kalau tak ada sampan, dia berenang. Beda ke mana-mana berenang. Beda ke dugong. Kau tahu tak? Beda nih, tak usah berenang, tak usah berkayu. Dia dah ngapung. Itu lebih parah. Gak usah merger. Pesawat Pelita sendiri aja. Pelayanannya udah bagus di atas Garuda. Udah bagus di acak-acak nanti, kata Suroso. Suroso, pemerintah Indonesia tu lebih tahu untuk kebaikan pesawat Pelita. Rakyat Indonesia tu ikut aja. Tapi sekarang Garuda Indonesia nih butuh duit yang banyak. Dia mau disuntik sama Dana Tentara supaya masih terus beroperasi lanjut. Tapi Garuda Indonesia nih, jadwal penerbangan dia tak terlalu banyak. Masih banyak lagi pesawat Malaysia Airlines. Kalau pesawat Malaysia dengan Singapura nih, dia penerbangannya tuh memang banyak. Bisa sampai ke ratusan negara. Habis pesawat Garuda ni terbang ke berapa negara aja? Garuda tuh hanya domestik. Pesawat Garuda tuh ada juga ke luar negeri beda. Kemana? Ya salah satunya nak pergi Mekah naik haji itu kan pakai Garuda juga beda. Tapi jiran aku,
nak pergi haji sama umroh tuh mereka pakai Singapore Airlines. Jiran kau tuh orang Indonesia ke orang Singapura? Sekarang nih travel yang ada di Indonesia nih yang nak berangkatkan umroh sama haji itu mereka tuh bebas nak pakai maskapai apa aja. Nah kebanyakan mereka pakai Singapore Airlines. Perusahaan sehat malah dilebur ke perusahaan penyakitan, kata Sudewo. Sekarang tuh Pelita Air pun mereka tuh tak ada biaya juga. Baguslah orang tuh gabung dengan Garuda. Tapi sekarang netizen Indonesia nih banyak yang komen. Dia nih bilang Garuda nih banyak kemerosotan.